Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Findri Tule. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum, di mana ini menurut buku yang ditulis oleh Christian de Jong, di mana buku ini berjudul Pendidikan ke dalam Sejarah Gereja. Nah, teman-teman, menurut Christian de Jong, periodisasi sejarah gereja ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama periode gereja kuno, di mana ini pada tahun 30 hingga 590 Masehi. Nah, yang kedua yaitu periode gereja abad pertengahan. Nah, ini pada tahun 590 hingga 1492 atau 1517. Nah, yang ketiga yaitu periode zaman baru, di mana ini pada tahun 1492 hingga 1517 hingga sampai saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi menurut Christian de Jong, bagian yang pertama yaitu periode gereja kuno, di mana pada tahun 30 hingga 590 Masehi terbagi menjadi 2 tahap, teman-teman. Nah, tahap yang pertama yaitu timbulnya gereja, di mana ini pada tahun 30 hingga 313 Masehi, di mana ini masa penganiayaan dan pembentukan dasar iman. Nah, yang kedua yaitu tahap yang kedua yaitu gereja diakui oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 313 hingga 590 Masehi. Nah, bagian ini di mana masa pengakuan resmi dan konsolidasi kekuasaan secara ajaran gereja. Bagian yang kedua yaitu periode gereja abad pertengahan. Nah, ini pada tahun 590 hingga 1492 atau 1517. Dan ini terbagi menjadi 3 tahap, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu awal abad pertengahan. Nah, ini pada tahun 590 hingga 910 Masehi, di mana ini masa pembentuk kembali tatanan Kristen. Nah, yang kedua yaitu abad pertengahan yang jaya. Nah, ini pada tahun 910 hingga 1300, di mana ini masa puncak kekuasaan dan pengaruh gereja. Nah, yang ketiga yaitu akhir abad pertengahan. Nah, teman-teman, ini pada tahun 1300 hingga 1492 atau 1517, di mana ini masa kemunduran dan persiapan menuju reformasi, teman-teman. Nah, teman-teman, pada bagian yang ketiga yaitu periode zaman baru, di mana ini pada tahun 1492 hingga 1517 hingga sampai saat ini, di mana dari bagian ini terbagi menjadi 3 tahap juga, teman-teman. Bagian yang pertama yaitu reformasi dan kontra-reformasi, di mana ini pada tahun 1492 atau 1517 hingga 1650, di mana ini pembaruan iman dan ajaran serta perpecahan besar dalam kekristenan barat. Nah, tahap yang kedua yaitu pietisme dan perpecahan, di mana ini pada tahun 1650 hingga 1789, di mana ini ketenagaan antara iman pribadi dan revolusionisme serta awalnya muncul modernitas dalam kehidupan gereja. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu gereja sesudah revolusi Prancis, di mana ini pada tahun
1789 hingga saat ini. Nah, di bagian ini dibagi menjadi 2 abad, teman-teman. Nah, abad yang pertama yaitu abad yang ke-19, di mana ini sebelum Masehi 1789 hingga 1914, di mana ini perjuangan gereja menghadapi modernitas, kebangkitan misi global, dan pencarian bentuk baru kesetiaan terhadap iman. Nah, abad yang ke-20, di mana ini sebelum Masehi 1914 hingga saat ini, di mana ini pembaruan teologi dan liturgi kesatuan umat Kristen serta perluas gereja secara global di tengah dunia modern. Baik teman-teman, ini adalah sedikit penjelasan tentang periodisasi sejarah gereja umum menurut Christian de Jong. Semoga teman-teman dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.